Baru 15 nih. Semuanya berapa orang mahasiswa kita di kelas ini? Ketua kelas atau teman yang lain? Ada 24, Bapak. 24 ya. Lumayannya udah 15. Kita tunggu sebentar ya. Ini siap-siap aja yang mau penyajian ya. Ya. Saya kira cukuplah 15 ya dari 24. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Kita mulai saja dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nih, nambah 15 ya. Saya barusan ngecek tugas ya, baru sebagian kecil yang masuk. Mudah-mudahan nanti bisa nambah ya. Sebelum presentasi dari teman-teman kita, ada beberapa hal yang penting perlu saya sampaikan terkait dengan UTS kemarin ya. Ini penting saya sampaikan, mereview hasil UTS teman-teman yang sudah masuk ke saya. Sudah saya baca semuanya, sudah saya periksa dan sudah masuk ke dalam daftar nilai ya. Nah, jadi dimungkinkan ada teman yang masih atau yang berhalangan untuk mengikuti UTS ya. Tolong sampaikan kepada teman-teman, barangkali ada yang tahu siapa yang belum menyampaikan UTS atau yang tidak hadir, supaya menghubungi saya Japri ya. Saya akan berupaya untuk menolong teman-teman bagaimana caranya supaya nanti nilainya tidak ompong ya, tidak kosong, karena nanti akan mempengaruhi nilai secara keseluruhan. Saya akan berupaya untuk membantu jika teman-teman yang bersangkutan juga berupaya untuk memperbaiki atau tetap berupaya untuk mendapatkan nilai UTS ya, meskipun mungkin pengganti ya atau susulan tentu saja akan berbeda mungkin bentuknya mau seperti apa nanti perlu disepakati ya dengan yang bersangkutan. Namun demikian ya, bagi teman-teman yang sudah berupaya mengikuti UTS, saya sangat bangga lah dengan teman-teman, hasilnya cukup bagus lah ya. Meskipun sebagian kecil ada yang masih perlu dikembangkan ya. Maksud saya kenapa ini perlu direview supaya menjadi pengalaman ya bagi teman-teman. Sengaja saya membuat soal seperti itu untuk melatih teman-teman dalam menyampaikan ide atau menyampaikan informasi secara lengkap ya pada siapapun ya. Sengaja saya buat take home supaya jawabannya lebih komprehensif, lebih menyeluruh, dan bisa melibatkan berbagai disiplin ilmu ya. Misalkan saya menanyakan definisi dari para ahli ya. Salah satu para ahli di situ teman-teman rata-rata ya, memang tidak semua, hanya menyampaikan definisi ya. Jadi masih banyak teman-teman yang hanya menyampaikan menyalin definisi. Padahal maksud saya dengan definisi itu teman-teman bisa urai, bisa analisis,
kata kunci dari definisi ahli tersebut. Jadi bukan hanya menyalin definisi dari yang bersangkutan. Harapan saya dari definisi itu diuraikan sejelas-jelasnya kata kunci yang ada di definisi itu. Sehingga dengan mengurai itu, analisis saya berarti teman-teman paham dari konsep yang disampaikan oleh ahli tersebut atau oleh tokoh tersebut ya. Nah, nanti ke depan ya, supaya tidak hanya menyalin atau mensitir definisi itu, tapi perlu diuraikan sejelas mungkin dengan tambahan disiplin ilmu dari yang lain, nggak ada masalah. Itu lebih bagus ya. Kalaupun misalkan dengan interpretasi sendiri juga lebih bagus. Diberi contoh, diberi uraian, sebab akibat gitu ya. Kenapa ahli tersebut menyampaikan definisi itu, pasti ada latar belakangnya. Nah, dari situ teman-teman sebetulnya bisa diurai maksud dari definisi itu. Kenapa demikian? Maksudnya adalah untuk melatih teman-teman mengurai suatu kata kunci dengan berbagai disiplin ilmu lain yang teman-teman kuasai. Boleh itu ya. Tapi yang relevan dengan definisi itu. Sehingga teman-teman bisa melatih bagaimana menyampaikan suatu gagasan dengan fokus tertentu dengan indikator dari kata kunci yang disampaikan oleh tokoh tersebut atau oleh ahli tersebut ya. Nah, gitu ya. Kemudian ada pendekatan individual, ada pendekatan kemasyarakatan gitu ya. Nah, di situ juga teman-teman perlu urai. Jadi kemampuan individu dalam hal bisnis itu seperti apa gitu ya. Jadi misalkan sekian kali saya sampaikan berbagai inovasi ya, berbagai kreativitas itu ranah individu ya. Nah, modalnya kemampuan individu itu modalnya adalah berdasarkan pengamatan secara empiris, berdasarkan kajian pustaka, berdasarkan informasi dari berbagai pihak, berdasarkan pengalaman seseorang yang sampai kepada kita, hasil komunikasi, hasil konsultasi, hasil koordinasi, hasil baca, dan lain-lain. Nah, di situ adalah untuk mengasah kemampuan individu, khususnya dari aspek bisnis ya, aspek wirausaha. Sehingga uraiannya itu berdasar gitu ya. Misalkan hasil konsultasi, hasil mengamati, hasil baca dari literatur tertentu, sehingga saya berpendapat demikian, gini. Nah, gitulah nanti diuraikan ya ke depan ya. Sehingga itu melatih teman-teman untuk menyampaikan gagasan ya, menyampaikan pemikiran individu sendiri terhadap suatu permasalahan atau fokus yang kita kaji. Kemudian dari aspek kemasyarakatan ya, itu kan hubungan sosial ya. Jadi hubungan sosial dengan pihak lain, dengan lembaga lain gitu ya. Aspek empati, aspek menimba pengalaman dari pihak lain, tentu saja yang relevan ya. Sehingga itu juga akan menjadi bahan uraian analisis atau penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan pada saat itu ya, pada di UTS itu. Nah, itu harapan saya. Kemudian ada faktor-faktor pendorong atau faktor-faktor penghambat apapun itu ya, juga jangan hanya mensitir ya. Rata-rata teman-teman itu masih kalimat asli ya yang ada dalam materi ya. Harapan saya ke depan itu urai. Mungkin satu pertanyaan itu bisa menyita satu halaman ya. Nggak apa-apa. Terus bila perlu teman-teman bikin bagan, bikin model. Kalau bikin uraian itu bikin model dulu.
kemudian uraikan lagi dengan narasi berdasarkan kemampuan kita sendiri. Jadi nanti akan terlatih ya, terutama nanti pada saat teman-teman menyusun skripsi ya, atau menyusun tugas akhir, tugas individu, nanti akan bisa terbiasa ya, akan terbiasa menyusun kalimat yang bagus ya, yang berdasarkan subjek, predikat, objek, keterangannya itu nyusun gitu ya. Kemudian nanti konteks sebab akibatnya itu juga akan tersusun dengan baik ya. Nggak apa-apa, misalkan kalimatnya diulang-ulang. Paragraf pertama sudah diulas, di paragraf terakhir diulas lagi, tapi dengan variasi bahasa yang berbeda. Memang modalnya itu perlu baca ya, perlu pengalaman baca. Tapi minimal itu akan menjadi objek pelatihan teman-teman dalam menyusun skripsi, nanti akan piawai dalam membuat jurnal, membuat makalah, membuat tulisan ilmiah lain. Ya, pengalaman saya membuktikan seperti itu ya. Jadi nanti akan lebih cepat menyusun skripsinya karena memang sudah terlatih dalam menjawab suatu pertanyaan atau mengulas suatu permasalahan dengan metode esai ya. Sehingga nanti juga saya akan seperti itu pada saat UAS ya. Gayanya memang akan seperti itu. Ini semacam guidance buat teman-teman supaya nanti hasilnya itu akan bagus ya. Saya mengharapkan nilai teman-teman semuanya A gitu ya. A-nya A benar, A bukan A kepaksa, bukan A ketarik gitu ya. Kan nilai 79,55 misalkan itu bisa jadi A ya, bisa jadi 80 saya tarik ke atas. Jadi skornya saya akan gunakan kaidah-kaidah statistik ya. Kalau di belakang komanya minimal 5 itu akan saya tarik ke atas. Kalau 5-nya 55 misalkan ya, 79,55 jelas itu akan ke atas. Tapi kalau 79,54 itu enggak ya, tetap 79. Jadi tetap akan menggunakan kaidah-kaidah statistik. Itu mungkin ya sedikit review mengenai UTS ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti UTS karena alasan tertentu, tolong hubungi saya nanti. Bagi yang nggak hadir sekarang, tolong sampaikan ya pada dari teman yang hadir untuk teman yang tidak bisa hadir. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas ya yang kemarin terakhir penyusunan proposal. Baru sebagian kecil nih yang masuk, tapi dari yang masuk setelah saya baca ya rata-rata itu membuat proposal untuk usaha sendiri ya, untuk dilaksanakan sendiri kelihatannya ya. Nah, belum mendapatkan proposal, tapi ada satu proposal yang saya baca tadi untuk pengembangan usaha, itu bagus ya, untuk pengembangan usaha. Mana orang tadi yang lokasi usahanya itu di Indihiyang, Tasikmalaya, hadir nggak? Hadir nggak perempuan tuh? Yang lokasinya di Indihiyang, Tasikmalaya untuk usaha ikan nila. Ayo, siapa? Hadir di sini enggak? Halo? Nggak mau bicara. Bagus itu proposalnya. Halo? Bentar ya, saya lihat ya.
Ini nih. Dian. Mbak Dian mana? Hadir nggak? Bapak di kelas ini mah nggak ada dia. Oh, berarti kelas lain ya. Sorry. Kalau yang kelas ini rata-rata udah nyampaikan proposal belum? Sudah, Bapak. Sudah Bapak. Udah ya. Oh, Sudah, sorry. Bapak. Pantesan ya. Baik, kalau gitu ya. Berarti Dian telat juga ya nyampaikan proposalnya. Udah bagus. Baik teman-teman, itu semuanya tidak salah ya. Tidak salah. Jadi ada proposal untuk usaha sendiri, ada proposal untuk pengembangan usaha, ada yang betul-betul proposal untuk usaha baru ya. Jadi dalam proposal itu ada yang mencantumkan rugi laba. Ada yang mencantumkan sampai ke cost benefit analisis ya, sehingga terukur ya kelayakan usahanya. Tapi ada juga yang belum ya, bahkan sampai tidak ada sama sekali analisis usaha. Maksudnya proposal itu perlu ada analisis usaha untuk meyakinkan kepada pihak investor nanti ya, agar investor itu yakin bahwa usaha itu akan menguntungkan ya. Apalagi misalkan kalau yang mereviewnya itu pihak perbankan, layak atau tidak diberi fasilitas kredit gitu ya. Nah, harapan saya di proposal itu memang proposal yang bisa meyakinkan pihak lain bahwa usahanya itu akan menguntungkan. Nah, itu harapan kita ya. Jadi namanya juga propose, mengusulkan gitu ya. Kalau misalkan tidak ada hal yang untuk diyakinkan ke pihak lain, itu namanya kan hanya semacam panduan usaha ya. Kita itu akan berusaha, guidance-nya ini panduan. Jadi tidak aspek proposalnya, tidak ada aspek permohonan untuk mendapatkan fasilitas lain dari pihak lain ya. Misalkan kalau ingin mengembangkan usaha atau ingin bermitra ya dengan perusahaan yang lebih besar. Misalkan ingin memasok bahan baku terhadap perusahaan besar. Nah, itu kan perlu meyakinkan pihak lain agar usulan kita itu diterima ya. Nah, kalau misalkan membuat proposal untuk usaha sendiri, itu kan diyakinkan oleh sendiri. Tinggal apakah produk kita itu akan laku atau tidak. Itu pun bagus ya proposal. Jadi usaha kecil-kecilan, ada yang mau bikin seblak gitu ya, bikin ayam geprek gitu kan. Itu logis memang, bagus gitu ya. Jadi kelihatan bahasanya juga bahasa murni gitu ya. Analisisnya analisis murni, itu bagus ya. Nanti tinggal pengembangan di latar belakang bahwa usaha ini akan punya prospek baik. Bagus ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk ke depan ya. Dan memang sengaja ini tugas yang kemarin itu semacam pretest ya. Semacam pretest karena memang belum saya sentuh ya kisi-kisinya gitu. Tapi ada guidance menggunakan outline. Saya pakai outline itu sebagai salah satu guidance supaya proposalnya relatif terarah. Itu saja mungkin ya untuk review tugas dan UTS. Jadi bagi teman-teman yang belum menyampaikan tugasnya, segera sampaikan supaya nanti ada gambaran, feedback bagi saya supaya nanti bisa diarahkan agar proposal itu betul-betul bisa logis ya, bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan ya. Pengambil keputusannya kan bisa investor, bisa partner bisnis gitu ya, bisa siapa saja yang tertarik dengan proposal yang disampaikan. Kan kata kuncinya juga propose, jadi usulan, permohonan, pengajuan gitu. Sehingga proposal itu perlu logis ya, perlu logis kenapa mengajukan ini gitu kan. Apakah ini logis, apakah ini punya prospek menguntungkan. Itu ada yang memang hasil BCA rasionya itu hanya 0,74% gitu ya. Nah,
pengertiannya itu apakah 74% atau 0,74. Nah, itu kan perlu dianalisis ya. Makanya kenapa saya mereview itu supaya tingkat kelogisannya bisa kena gitu ya, dan teman-teman bisa lebih pede ya. Saya senang dengan kalimat-kalimat yang sederhana tapi logikanya masuk gitu ya. Logikanya masuk. Saya sudah baca, bagi teman-teman yang sudah memasukkan ke email saya itu saya baca semuanya. Makanya saya bisa berkomentar itu karena saya sudah baca ya. Barusan terakhir sebelum saya masuk di Zoom, terakhir saya baca gitu ya. Memang baru sedikit nih teman kita dari sini yang memasukkan. Jadi harapan kami nanti malam itu bisa masuk semuanya. Biar nanti saya bisa sebagai bahan feedback untuk teman-teman. Baik, saya persilahkan pada kelompok yang akan menyajikan makalahnya ya, kelompok yang belum menyajikan, saya ingin tahu ya, saya ingin menyimak semua apa yang disajikan hasil karya teman-teman. Saya akan hargai ya, juga teman-teman bisa menyimak dengan teliti ya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Karena semuanya akan menjadi bahan uji nantinya ya. Persilakan sekarang kelompok berapa yang akan menyajikan? Silakan. Baik, Bapak, sebentar. Silakan. Udah terlihat, Pak? Ya, udah. Tolong ya menyajikan di on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, off-cam karena jaringannya sangat tidak memadai ya. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Salmania. Saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi hari ini. Adapun kelompok saya ada Abdul Qadir Jailani, Aryan Nursafitri, Fauji Pratama, Ica Chania, Puji Lestari, dan Rani Susanti. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri, saya persilahkan. Tes kedengarannya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pemateri. Kita masuk kepada pengertian. Oke. Menurut KBBI, kewirausahaan adalah serapan dari dua frasa, yaitu wira yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang artinya sebuah kegiatan yang membutuhkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Dari pengertian yang singkat ini sudah dapat dipahami bahwa wirausaha itu merupakan suatu contoh, suatu sikap mandiri yang
mengembangkan sebuah kegiatan, baik itu kegiatan bisnis ataupun kegiatan usaha lainnya. Dan itu menggunakan pikiran dan juga tenaga. Jadi seorang wirausahawan itu orang yang mandiri dalam mendirikan suatu bisnis atau usaha dengan pikirannya dan juga dengan tenaganya. Menurut Richard Cantillon, pada tahun 1775, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang berisiko atau ketidakpastian. Seorang pengusaha membeli barang pada satu waktu dengan harga tertentu dan dia menjual di waktu yang lain dengan harga yang sudah berubah. Besar kemungkinan di pasar itu biasanya ada dua kemungkinan. Kalau harga itu tidak turun, pasti naik. Seorang wirausahawan itu harus mampu membaca situasi bagaimana suatu barang ini akan naik atau turun pada masa yang akan datang. Kenapa perlu? Karena seorang wirausahawan itu diantaranya harus berwawasan yang luas. Kalau kita lihat di 19 tipe usahawan ya, wirausahawan, itu ada yang memiliki pandangan ke depan. Nah, artinya seorang wirausahawan harus mampu membaca situasi, baik tentang kondisi ataupun tentang keadaan dari suatu zaman ya, yang berkaitan dengan suatu barang yang akan dia usahakan gitu, yang akan jadikan bisnisnya gitu. Jadi seorang wirausahawan itu beresiko sangat tinggi untuk rugi dan beresiko juga sangat menguntungkan. Itu tidak pasti. Artinya seorang wirausahawan adalah orang yang sudah kuat mentalnya, sudah siap mentalnya untuk menghadapi semua itu. Lalu apa sih bedanya wirausaha dengan kewirausahaan? Nah, kita sebelum tahu perbedaan, kita harus tahu pengertian. Wirausaha itu apa sih? Wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnisnya sendiri, menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Jadi wirausaha itu individu ya, individu. Sedangkan kewirausahaan itu apa sih? Kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Jadi bedanya yang kita tangkap gitu ya, wirausaha dan kewirausahaan itu bedanya sangat tipis gitu ya, sangat tipis sekali. Wirausaha itu individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung risiko sendiri dan lain sebagainya. Kewirausahaan itu proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Oke, next. Oke, lalu apa sih yang kita perlukan untuk membangkitkan minat kita dalam berwirausaha? Yang pertama ada niat. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Kalau niat kita ingin berwirausaha A, maka dengan secara otomatis kita itu akan mengarah pada wirausaha A. Misalkan kita ingin bisnis jualan seblak misalkan. Maka secara nggak langsung tubuh kita ini akan terprogram untuk sesuatu yang berkaitan dengan seblak. Itulah mengapa niat ini menjadi nomor satu, karena niat ini sangat penting dalam memulai segala sesuatu. Ya, semuanya tergantung niat. Kita niat ingin jadi pengusaha sukses, kita akan dengan sendirinya terprogram untuk menuju pengusaha sukses dengan berbagai jalan. Misalkan kita ikut seminar atau misalkan kita mencari koneksi seorang pengusaha yang memang sudah sukses sehingga kita mengikuti langkahnya. Itu semua tergantung niat dan semua akan terprogram dengan sendirinya. Lalu apa? Setelah niat itu tekad dan keyakinan untuk memulai. Jadi hanya niat saja itu tidak cukup. Saya niat ingin menjadi bos jengkol di Jakarta misalkan.
Cuma niat doang, kagak ada tekad, kagak ada keyakinan untuk memulai, itu hanya mimpi. Ya, jadi selain niat kita sudah mantapkan niat, kita perlu juga memulai ya, karena semua itu perlu adanya memulai. Kunci dari semua itu adalah memulai. Lalu setelah memulai apakah hanya berjalan saja? Tidak. Masuk ke poin ketiga, kecepatan melihat peluang. Setiap keadaan, setiap situasi itu mempunyai peluang. Baik itu peluang keberhasilan maupun peluang kegagalan. Semua itu ada peluangnya. Misalkan kita jualan es di Lembang. Lembang kan yang kita tahu dingin ya. Kita jualan es di Lembang misalkan. Itu berpeluang kurang laku. Kenapa? Karena Lembang sendiri itu sudah dingin. Tapi ketika kita jualan es di Jakarta, Jakarta itu panas ya. Baik itu cuacanya ataupun suhunya itu panas gitu. Kalau di Bandung mungkin yang saya nilai ya, kalau di Bandung itu mungkin ketika kita kena matahari panas, tapi ketika kita tidak kena matahari itu anginnya sejuk, dingin, adem gitu. Kalau di Jakarta itu panas gitu. Nah, kecepatan melihat peluang ini harus kita latih dari sekarang, karena seorang wirausahawan itu harus mampu melihat peluang yang akan datang ke depannya. Lalu apa? Setelah itu, yang poin keempat, fokus dan konsisten dalam berwirausaha. Seseorang selain dia memulai, itu perlu adanya fokus dan konsisten. Ya, ini yang sedikit diacuhkan ya. Maksudnya tidak begitu diperhatikan oleh para wirausahawan yang baru, oleh para pengusaha yang baru. Mereka hanya berpikir untuk memulai, mengambil keuntungan dan sebagainya, tidak berpikir untuk fokus dan juga tidak berpikir untuk konsisten. Ibarat kata ketika kita memulai sesuatu, selesaikan sampai tuntas gitu. Ketika saya ikut suatu program, kamu sudah memulai, artinya kamu harus menyelesaikan gitu. Nah, ketika menjadi seorang wirausaha itu harus fokus dan konsisten. Fokus dalam artian tidak kemana-mana gitu istilah kata. Misalkan kita bisnis kecimpring, kita jangan berpikir ke cendol, jangan berpikir ke batagor, jangan berpikir ke ketoprak. Kalau di Jakarta namanya ketoprak ya, kalau di Bandung mungkin kupat tahu. Jangan berpikir ke gado-gado, kalau di Jakarta namanya gado-gado, kalau di Bandung namanya lotek. Jangan berpikir ke yang lain, fokus ke bisnis kita. Kita bisnis kecimpring, fokus kecimpring. Bagaimana cara meningkatkan kualitas, bagaimana cara meningkatkan harga supaya harga ini bisa naik, gimana caranya mempercepat proses produksinya, baik itu pembuatan, baik itu penjemuran dan lain sebagainya. Kita harus fokus bagaimana cara mengembangkan bisnis ini. Dan konsisten. Konsisten itu artinya teguh dan berlanjut gitu. Konsisten. Tidak ya udah deh, gini deh, gini enggak. Ayo konsisten. Kalau ingin seperti ini, lanjutkan, kerjakan sampai akhir, sampai tuntas gitu. Terus poin kelima, selalu brainstorming atau mempelajari kisah sukses orang lain. Ini yang tadi kita bahas ya, kita punya niat, punya ini, dengan sendirinya kita akan mengikuti jejak ya, jejak atau langkah-langkah dari orang-orang sukses. Nah, poin kelima, mempelajari kisah sukses. Inilah kita perlu yang namanya seminar, kita perlu yang namanya webinar, karena seminar itu biasanya diisi oleh orang-orang yang memang pada bidangnya. Misalnya kita kemarin yang diadakan oleh Hima Manajemen tentang bisnis, diisi oleh dekan manajemen Pak Edi. Beliau menjelaskan seperti ini, diisi oleh alumni dari manajemen yang sudah menjadi seorang pengusaha minyak wangi. Beliau jelaskan lagi, dulu saya seperti ini, kendalanya seperti ini, saya atasi seperti ini. Nah, semua kisah itu, semua histori itu bisa kita tiru, bisa kita ikuti, dan bisa kita ambil pelajaran walaupun tidak sama situasinya. Ini perlu kita garis bawahi ya.
Karena setiap orang itu mengalami masa yang berbeda, mengalami masalah yang berbeda, mengalami situasi yang berbeda. Ya, orang lain, kalau saya pribadi lebih baik jangan fokus pada satu aja, jangan. Kita pelajari beberapa. Nanti yang kira-kira kalau misalkan kita ingin mempelajari suatu masalah, yang kira-kira masalahnya lebih bagus menggunakan jalan keluar oleh si A dengan cara si A, pengusaha A gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalkan kita ingin memulai suatu usaha, fokus. Itu poin keempat itu penting. Poin kelima, untuk melatih kita semangatnya nggak kendor ya, semangatnya itu nggak down, nggak turun, tetap semangat dalam berusaha. Kita perlu mempelajari kisah sukses orang lain untuk kita jadikan contoh. Poin keenam, kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi. Ini menjadi suatu terobosan ya. Apa itu inovasi? Apa itu kreativitas? Kreativitas yaitu membentuk sesuatu yang belum ada menjadi ada. Membuat sesuatu yang baru, itu kreativitas. Adapun inovasi itu adalah suatu perbaikan atau pembaharuan atau upgrade dari sesuatu yang sudah ada. Contoh, ketika kita berbicara soal mobil Kijang yang zaman dulu, sekarang ada namanya mobil Kijang Innova. Itu inovasi dari Kijang. Ya, inovasi dari Kijang Innova. Kenapa saya bisa berbicara mencontoh soal mobil? Karena ketika saya ikut seminar Pak Edi, itu beliau mencontohkan tentang mobil, sebuah inovasi baru. Itu pentingnya kita poin nomor 5. Sekarang kita poin nomor 6. Kembali lagi poin nomor 6. Dulu yang namanya molen, ya pisang molen, itu cuma pisang isinya. Dulu ada inovasi baru, isinya coklat, isinya nanas, isinya stroberi. Di Jakarta ada yang jual molen isi nanas, molen isi coklat, itu ada yang jual. Harganya sama 500. Tapi luar biasa lakunya, luar biasa larisnya. Kenapa? Karena itu merupakan suatu inovasi yang memang sangat bagus gitu. Dan itu mampu menarik pelanggan, mampu menarik daya penasaran dan juga kayak minat jiwa-jiwa ngemilnya itu tumbuh gitu. Penasaran nih, kayaknya enak nih rasa coklat, rasa nanas gitu kan. Itulah pentingnya kreativitas dan inovasi. Seorang pengusaha biasanya kalau tidak berkreativitas itu berinovasi. Poin itu 2 tidak bisa dilepaskan dari seorang pengusaha atau wirausaha. Tidak bisa. Karena kalau dia tidak berkreativitas, dia pasti berinovasi. Oke, next. Untuk selanjutnya, silakan oleh pemateri kedua dilanjutkan. Oke, terima kasih Adul. Sekarang kita akan membahas contoh upaya untuk membangkitkan minat, yaitu mengikuti kegiatan di dalam kampus yang sangat mendukung pembentukan diri dan jiwa kewirausahaan, antara lain dengan mengikuti dan menjadi anggota di berbagai lembaga-lembaga kampus. Contohnya seperti yang pertama ada BEM, terus Senat Mahasiswa, terus UKM, terus menjadi anggota paduan suara, menjadi anggota LPPM, menjadi anggota dari proyek-proyek dosen, melaksanakan kegiatan kuliah praktik industri, dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi antara perasaan, jiwa kewirausahaan, bakat, dan minat mahasiswa yang telah diasah di lingkungan kampus tersebut tidak hanya siap untuk terjun dan bekerja di kantor saja, tetapi juga siap untuk menciptakan lapangan baru, seperti membuka usaha startup, jasa pengiriman, dan transportasi logistik, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan watak kewirausahaan. Yang pertama ada percaya diri, keyakinan, ketidaktergantungan,
individualistis dan optimisme. Yang kedua ada berorientasi pada tugas dan hasil kebutuhan untuk berprestasi. Berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif. Yang ketiga ada pengambilan resiko kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. Yang keempat ada kepemimpinan, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima ada keorsinilan inovatif dan kreatif serta fleksibel. Yang keenam ada berorientasi ke masa depan, pandangannya ke depan. Perspektif dalam konteks bisnis, seorang entrepreneur membuka usaha baru yang menyebabkan munculnya produk baru atau ide tentang penyelenggaraan jasa-jasa. Next. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ica. Selanjutnya, ada karakteristik tipikal entrepreneur menurut Schermerhorn Junior tahun 1999. Yang pertama ada lokus pengendalian internal, yaitu keyakinan dalam diri tersimpan potensi besar untuk menentukan nasib sendiri, tidak peduli apakah lingkungannya mendukung atau tidak. Yang kedua, tingkat energi tinggi. Yang ketiga, kebutuhan tinggi akan prestasi. Keempat, toleransi terhadap ambiguitas. Yang kelima, kepercayaan diri. Keenam, berorientasi pada action. Karakteristik wirausahawan menurut Mansurwe. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi, yaitu dorongan pada dirinya untuk menguasai dan mengatasi rintangan-rintangan, serta memelihara kualitas kerja yang tinggi. Yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, prevensi kepada resiko menengah. Yang keempat, persepsi kepada kemungkinan berhasil. Kelima, ada rangsangan untuk umpan balik. Yang keenam, aktivitas energi. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, keterampilan dalam pengorganisasian. Dan yang kesembilan, sikap terhadap uang, yaitu sebagaimana bisa kita memanage keuangan untuk meminimalisir kerugian dalam bisnis tersebut. Next. Wirausahawan yang berhasil mempunyai standar prestasi atau NH tinggi. Potensi kewirausahaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan inovatif, toleransi terhadap kemenduaan atau ambiguity. Yang ketiga, keinginan untuk berprestasi. 4, kemampuan perencanaan realistis. Yang kelima, kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Yang keenam, objektivitas. Yang 7, tanggung jawab pribadi. Kemampuan beradaptasi atau flexibility. Ke-9, kemampuan sebagai pengorganisator dan administrator. Ke-10, tingkat komitmen tinggi atau survival. Next. Nah, yang selanjutnya menumbuhkan jiwa entrepreneur. Nah, cara yang sederhana yang sering ditempuh untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Nah, cara yang pertama ada mengikuti seminar-seminar umum tentang kewirausahaan. Nah, cara yang kedua mempelajari psikologi manusia serta membiasakan menjalani kehidupan dengan semangat tinggi untuk berpola hidup yang produktif. Nah, yang poin ketiga, tanamkan gagasan bahwa setiap waktu adalah uang, setiap tenaga adalah kerja, dan setiap ide merupakan inovasi perubahan. Poin yang keempat,
tumbuhkan bahwa seorang pemuda memang siap untuk menjalani wirausaha muda yang sukses. Next. Nah, selain itu ada beberapa tips untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Yang pertama, memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Ini termasuk kunci dasar yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Jadikan niat dan keyakinan untuk berwirausaha sebagai fondasi membangun sebuah bisnis. Yang kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Karena setiap orang yang berwirausaha harus pandai mencari peluang. Dari peluang itulah bisa tercipta produk atau jasa yang dibutuhkan banyak orang. Yang ketiga, pelajari kisah sukses orang lain. Kisah sukses seseorang dalam berbisnis dapat menumbuhkan motivasi Anda untuk melakukan hal serupa dan menghindarkan diri dari ketakutan dan risiko yang akan dihadapi. Yang keempat, modal. Menjadi seorang wirausaha tidak semata harus memiliki modal yang besar, sebab inti dari memulai usaha adalah memiliki tekad yang kuat dan mau bekerja keras. Yang kelima, fokus dalam berwirausaha. Banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam memulai sebuah bisnis. Oleh sebab itu, sikap fokus yang dibarengi dengan keyakinan dan optimis wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur agar tidak mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Yang keenam, memiliki kemampuan menjual. Kemampuan menjual adalah satu-satunya cara untuk menarik minat orang agar mau membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dengan terus melatih dan mencoba, kemampuan menjual dapat berkembang dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, lakukan sekarang juga. Seorang calon entrepreneur sukses harus memiliki keberanian untuk take action dan menghilangkan ketakutan-ketakutannya serta langsung terjun ke dalam wira swasta, berarti sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Sekian pembahasan dari saya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Mohon izin moderator, mohon izin untuk Iya, penanya. silakan. Minta tolong ya sebutin dulu namanya, terus baru sebutkan pertanyaannya gitu. Jangan lupa sebutkan nama gitu. Baik, Adul, terima kasih. Izin bertanya, nama saya Sarasnianti dari kelompok 3. Kan tadi di PPT dijelasin, rangsangan untuk umpan balik. Nah, apa yang dimaksud dengan rangsangan untuk umpan balik itu kayak gimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Saras. Kami tampil dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aku mau bertanya dong. Silakan sebut nama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herdi Triana ya, dari kelompok 2 Kang. Ingin bertanya gini nih, kalau misalkan ada seseorang yang ingin berwirausaha atau ingin menciptakan usaha gitu ya,
mereka tuh udah planning, udah mempunyai modal semacam kayak gitu. Tapi mereka itu enggak punya memiliki ilmu untuk berwirausaha kayak gitu. Nah, itu kayak gimana nih? Apakah kita harus gitu? Gimana tuh? Kan ada nih yang yang lulusan SD tapi mereka bisa sukses kayak gitu. Udah segitu sih. Baik, terima kasih Herdi. Ada satu pertanyaan lagi, ada yang bertanya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latri Julia Sari dari kelompok 1. Izin bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kalau misalkan cara berwirausaha gitu ya, yang baik gitu. Dari awal persiapan sampai pokoknya iyalah udah dari cara-caranya untuk berwirausaha yang baik gitu. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan pelanggan gitu dari awal mula kita berwirausaha. Jadi gimana caranya agar kita dapat pelanggan dulu nih gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih ya Latri. Ada yang mau langsung dijawab? Mohon izin moderator. Baik, silakan. Saya izin menjawab yang pertanyaan Herdi ya. Bagaimana kalau kita belum ada ilmu tentang wirausaha tapi ingin berwirausaha, gitu kan ya? Her, kurang lebih. Yuk. Oke. Ketika kita ingin berwirausaha, tapi kita tidak memiliki suatu ilmu dalam berwirausaha, sebenarnya di poin tadi ketika PPT itu ya, itu ada namanya niat. Ya, kita ingin berwirausaha, tapi kita nggak tahu ilmunya nih. Nah, nanti niat kita untuk berwirausaha itu yang akan menuntun kita untuk mencari ilmu atau pengetahuan tentang wirausaha. Misalkan Herdi ingin wirausaha tentang es cendol misalkan. Herdi nggak tahu nih tentang es cendol tuh bagaimana bikinnya, bagaimana proses penyajiannya, gimana cara jualnya. Herdi nggak tahu. Tapi ada niat yang kuat dari Herdi untuk jualan es cendol. Nah, secara otomatis Herdi akan mencari tahu tentang es cendol itu sendiri. Misalkan bagaimana cara buatnya supaya enak, bagaimana buatnya supaya disenangi oleh pembeli, bagaimana cara buatnya supaya ini itu dan sebagainya. Secara otomatis niat itu akan membimbing kita untuk mencari ilmunya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengetahuan belum ada, ya belum ada pengetahuan tentang sesuatu, tapi kita sudah niat nih ingin jual sesuatu, maka secara otomatis tubuh kita ini akan diprogram oleh otak kita, akan diprogram untuk mencari tahu seluk-beluk dan segala hal tentang sesuatu yang kita niatkan itu gitu. Jadi yang pertama kalau misalkan belum ada ilmunya, niatkan dulu yang kuat, tekadkan dulu yang bulat, baru mulai ya. Nanti segala kesalahan, segala macam rintangan biasanya akan diketahui ketika sudah memulai. Karena ketika kita misalkan hanya teori saja, oh nanti ketika jualan cendol akan ada gagalnya seperti ini. Hanya teori saja itu biasanya kurang mendalam ilmunya. Tapi ketika kita sudah melaksanakan langsung, mengalami kegagalan itu sendiri, itu akan lebih mendalam ilmunya, lebih meresap ke dalam diri kita. Walaupun
akan sangat bagus, akan sangat baik ketika kita sudah mengetahui, sudah mengantisipasi kegagalan itu sendiri gitu. Seperti itu, Her. Oh iya baik. Berarti yang harus diutamakan yang pertama itu niat. Udah niat berarti apa tadi? Modal kayak gitu, planning atau gimana? Pertama, niat yang kuat, tekad yang bulat, terus keberanian untuk memulai itu. Karena semuanya itu nggak perlu modal ya. Walaupun modal itu hal yang utama itu modal. Karena semua usaha juga perlu modal gitu kan. Tapi perlu diketahui juga peluang-peluang itu termasuk modal. Kita punya pengetahuan, modal itu nggak hanya tentang uang ya. Modal itu nggak hanya tentang uang. Kita punya pengetahuan tentang suatu ilmu, itu modal kita. Kita punya pengalaman tentang suatu ilmu, itu modal kita. Gitu. Jadi modal itu sebenarnya bukan utama. Yang penting kuatkan niat, bulatkan tekad, bimbing diri sendiri, arahkan diri sendiri untuk mau memulai. Seperti itu, Her. Ya. Makasih, Do. Thank you. Saya mau jawab yang Patri ya. Tadi apa? Pertanyaannya teh. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan? Betul, Ratri? Betul, Dinda. Nah, caranya itu bangun strategi yang tujuannya jelas. Terus yang kedua itu kayak membuat konten yang menarik gitu, yang disebar gitu kan, kayak sekarang banyak itu ya, banyak media sosial kayak TikTok, terus Shopee gitu kan. Nah bisa tuh kayak Shopee Food kayak gitu, terus banyak-banyakin promosi, terus banyakin diskon gitu, terus pelayanannya juga harus bagus gitu. Kayak kalau ada nih yang datang ke toko nih, kalau pelayanannya bagus, kan pasti otomatis semua pelanggan itu tertarik gitu, pelanggannya bagus, terus diskonnya juga bagus gitu kan, pasti banyak ya kan yang datang gitu. Gimana, Latri? Iya, Dinda, terima Masih kasih. belum puas? Udah sih. Jadi kita itu kalau misalkan mau menarik pelanggan itu kan intinya mah kayak menggunakan media sosial gitu ya. Iya, bisa menggunakan media sosial, bisa juga kayak ada banner gitu kan, kalau di toko-toko gitu kan suka ada banner ya. Nah, kayak gitu. Iya, Dinda, sudah, terima kasih. Sama-sama. Izin jawab yang pertanyaan Teh Saras ya. Tadi Teh kan pertanyaannya Teh apa yang dimaksud dengan rangsangan untuk umpan balik. Jadi umpan balik itu lebih ke arah feedback gitu. Feedback adalah pendapat atau reaksi tentang sesuatu yang diberikan dari seorang penerima pesan atau produk kepada pemberi pesan atau produk. Nah, tujuan dari feedback ini teh agar sebuah produk dapat diperbaiki, diciptakan, dan pada akhirnya dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak gitu, Teh Saras. Barangkali ada yang mau melengkapi dari anggota lain, silakan. Teh Saras, gimana jawabannya, Teh Saras? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih yang sudah bertanya. Kami persilahkan kepada Bapak untuk melengkapi.
baik teman-teman sekalian. Tadi saya sangat senang ya dengan materi yang disampaikan oleh kelompok ini. Kelompok berapa? Ini tadi saya lupa. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Jadi banyak yang disampaikan hal-hal mendasar ya dari aspek kewirausahaan. Tadi hal-hal yang mendasar itu terutama yang terkait dengan bagaimana agar membangkitkan minat wirausaha gitu ya. Itu kan hal mendasar. Dari mulai definisi tadi ya, wirausahawan dengan kewirausahaan ya. Itu sangat terkait ya. Wirausahawan itu menyangkut individu, tapi kalau kewirausahaan itu kata kuncinya menyangkut proses ya. Tadi juga disampaikan mengenai resiko ya. Jadi seorang wirausahawan itu padat dengan resiko ya. Memang seperti itu. Tapi kalau seorang wirausahawan yang cerdik, bagaimana supaya resiko itu minimal ya. Kita ambil risiko yang paling kecil ya. Karena semuanya berisiko, terutama risiko finansial. Tadi disampaikan oleh Abdul Qadir ya, yang penyaji pertama itu. Jadi yang paling besar mengambil risiko itu adalah seorang wirausahawan. Tapi dalam tanda kutip bukan restiker ya. Jadi bukan pengambil resiko yang seenaknya gitu ya. Tapi ambillah resiko yang paling kecil ya. Berdasarkan kepiawaiannya, berdasarkan analisisnya, berdasarkan pertimbangan yang cepat, kita yang bersangkutan bisa mengambil resiko yang terkecil dari banyak resiko yang dihadapi ya. Contoh konkret orang-orang China ya. Kenapa orang China itu pandai ya mengambil peluang? Karena dia itu pandai mencari indikator ya. Mendapatkan tanda-tanda dari peluang yang dia lihat ya. Nah, apa kuncinya dia bisa pandai melihat peluang ya? Teman-teman bisa bayangkan orang China di negara kita itu kan modalnya cuma modal dengkul ya. Tidak punya modal, tidak punya aset apanya. Dia hanya mengandalkan bantuan atau kredit dari perbankan. Kenapa dia sangat berani? Nah, jawabannya sebetulnya berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan literatur, itu kuncinya dia piawai memperoleh indikator atau menentukan indikator. Dia pinter ya. Dia pinter membaca situasi di negara kita. Dan dia punya konsultan yang memang piawai juga. Konsultannya biasanya ya teman-teman dekat dia, karena dia kompak ya dengan pengusaha-pengusaha yang sudah sukses lebih awal. Gitu. Nah, berbeda dengan karakter kita. Kita itu memang terlalu hati-hati mungkin ya, karena modal pertimbangannya kurang begitu matang ya, jejaringnya kurang begitu banyak ya, kurang kompak mungkin ya, sehingga mendapatkan peluang bisnisnya itu tetap ragu-ragu, beda dengan orang China. Dan juga mungkin faktor-faktor ideologi ya. Kalau kita kan banyak pertimbangan aspek budaya, aspek agama. Kalau mereka kan dunia itu segala-galanya. Jadi itu yang hal-hal prinsip yang menjadi pertimbangan kesuksesan orang China di negara kita. Gitu ya. Dia pandai bernegosiasi, dia berani bernegosiasi. Contoh pemilik
Hotel Laut Biru di Pangandaran. Mungkin teman-teman tahu ya. Itu kan orang China. Nah, kantor induknya kan di Cipaku di sini di Setiabudi. Itu masih muda loh orangnya. Jadi saya pernah berdialog dengan dia, namanya saya lupa ya. Tapi dia familiar lah. Kalau misalkan diajak diskusi dia mau ya. Dia itu tidak punya modal sepeser pun. Dia itu hanya menjalankan bisnis yang dimodali oleh perbankan, oleh BCA. Dia kan ngobrolnya tuh kasar ya kalau diajak ngobrol. Urang teu boga duit seperak-perak acan. Saya di modalanku BCA. Saya hanya pegawai bank aja, pegawai BCA. Nah, gitu ya. Kalau saya pernah bicara di situ, pernah berdialog di Pangandaran ya. Dia selalu ada tuh di situ, bolak-balik di lobi, masuk lagi ke kamar gitu ya. Kadang-kadang masuk ke restoran, ke dapur gitu. Saya perhatikan siapa dia tuh. Masih muda ya. Kemudian ketemu, ngobrol, kan dia terus mengembangkan sarananya ya di Bollywood ya di Hotel Laut Biru itu di Pangandaran. Awalnya kan hotelnya cuma satu di situ. Kemudian sekarang berkembang, jadi sebelahnya dibangun, kemudian ada lorong yang bisa menjadi konektivitas ya dari hotel lama ke hotel baru dan selalu penuh gitu. Dia pinter ya. Nah, fasilitasnya itu dia hanya mengandalkan kredit dari BCA gitu ya. Pengakuan dia, saya tuh punya modal. Saya hanya menjalankan usaha. Semuanya ini pembangunan ini dihandle oleh BCA katanya gitu. Kalau kita mau melakukan event di situ, diskonnya cukup besar gitu ya. Sehingga dia laku terus gitu. Laku, jarang kosong gitu hotelnya. Ya, jadi banyak yang mengandalkan keberanian individu untuk bisa sukses ya. Tadi disampaikan modal itu sebetulnya bukan hal utama. Gitu. Itu banyak benarnya. Yang penting niat dan ingin memulai sekarang. Tadi kan disampaikan. Mulai dari sekarang. Tanda kutip kata sekarang itu bukan berarti harus sekarang gitu ya. Maksud sekarang itu segera, jika ada peluang segera, jangan ditunda-tunda gitu ya. Nah, hal-hal yang demikian itu memang perlu keberanian, tapi keberanian yang memang berdasarkan perhitungan ya. Kalau kita ingin menjalankan suatu bisnis ya, memang perlu pengalaman gitu ya. Jangan semuanya tidak ujug-ujug ya. Tadi konsepnya kan konsep yang sangat ideal yang disampaikan oleh teman-teman itu. Konsep yang sangat ideal ya. Jadi perlu niat betul, niat. Perlu jejaring ya betul. Semuanya penuh perhitungan dengan matang gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan itu memerlukan praktek ya. Memerlukan praktek gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan niat baik yang sudah teman-teman sampaikan dalam proposal sebetulnya. Saya memahami apa yang menjadi niat teman-teman gitu ya. Itu tertuang dalam proposal. Jadi saking ingin memulai bisnis sehingga karakter proposalnya pun seolah-olah ingin memulai bisnis sendiri gitu ya. Bagus itu. Jadi niat teman-teman itu sudah tertuang sebetulnya dalam proposal yang disampaikan dalam tugas itu ya. Tadi penyaji pertama ya, Bang Abdul Qadir itu bagus ya. Jadi dia menyajikan bukan hanya yang tertera dalam teks ya. Jadi dia sudah mampu menyampaikan gagasannya tidak hanya ya tertuang dalam tulisan. Jadi seperti itulah kalau menyajikan suatu presentasi ya. Ini ada the best practice ya dari dia, bagus tuh Abdul Qadir tuh ya. Jadi dia berani menyampaikan gagasannya dengan gamblang ya, dengan jelas gitu ya. Jadi kalau
menyampaikan suatu pesan itu harus meyakinkan seperti itu, ya. Dan tadi yang disampaikan premis-premisnya itu betul-betul bagus ya, betul-betul gamblang ya, yang disajikan oleh kelompok ini. Oleh karena itu, ya seperti itulah kalau menyajikan suatu gagasan ya. Jadi sampaikan kata kuncinya, kemudian beri interpretasi dari yang bersangkutan dan mendukung terhadap gagasan atau konsep atau narasi yang disampaikan dalam paparan. Jadi setiap kata, setiap kalimat diulas ya. Nggak apa-apa, mau salah, penting pede sendiri dulu aja. Nanti kan ada yang meluruskan ya dari kita semuanya. Tadi buktinya banyak sekali respon dari teman-teman. Saya kira bagus ya yang disajikan oleh kelompok ini. Kita berikan aplaus dulu kepada penyaji yang barusan. Alhamdulillah ya. Ada kelompok lain yang akan menyajikan? Bagaimana ketua kelas? Halo, kok sepi? Hadir Pak, hadir. Oke. Bagus ya Abdul Qadir. Silakan, ada lagi kelompok lain yang menyajikan? Baik, dari kelompok 4 kami tutup dulu ya Bapak. Oke, silakan. Kesimpulan disampaikan oleh Abdul. Mangga. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kesimpulan pada pembahasan kali ini, yang pertama, wirausahawan itu adalah orang yang berdiri sendiri untuk memulai atau dalam memulai suatu bisnis atau usaha. Dalam suatu bisnis atau usaha itu ada yang namanya resiko, baik itu resiko berhasil maupun resiko gagal. Seorang wirausahawan harus siap menghadapi kemungkinan dua risiko itu, baik mau risiko berhasil maupun risiko gagal. Seorang wirausahawan harus bisa mengantisipasi segala macam kemungkinan yang akan terjadi di dalam bisnisnya dengan beberapa cara, diantaranya mampu menginovasi, mampu melihat ke masa depan, mampu membaca situasi ke depan, dan lain sebagainya. Dan juga kesimpulan pada siang hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapaknya ya, itu sudah termasuk ke dalam kesimpulan. Jadi demikian kesimpulan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Abdul. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Siapa ketua kelas yang akan menyajikan? Mungkin kalau saya kan kelompok 4 Pak, sebagai koordinator kelas kelompok 4. Mungkin dari teman-teman dulu mungkin ada yang ingin menyampaikan gitu Pak. Ada yang ingin menyajikan gitu Pak. Ya, maksud saya gitu. Jadi kelompok lain selain kelompok yang barusan, yang belum presentasi, silakan. Mohon maaf Pak, ini kan sampai 4 kelompok doang, berarti semuanya sudah presentasi. Oke, Pak. oh iya, baik. Oke, kalau begitu ya, saya akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan materi kewirausahaan. Jadi semua kelompok sudah menyajikan berarti di kelas ini ya. Sudah ya, berbeda dengan kelas sebelah, memang masih ada satu kelompok yang belum menyajikan ya. Jadi saya tertarik dengan yang disampaikan mengenai apa? Membangkitkan wirausaha ya.
membangkitkan wirausaha tadi juga disampaikan. Tolong disajikan faktor apa yang pembangkit wirausaha tadi. Ditayangkan lagi. Nah, di sini ya. Jadi ini kata-kata pointer ini ya. Jadi pointer ini memang cukup mendasar ya. Terutama yang poin 2 ya. Poin 2 ya. Jadi tekad dan keyakinan untuk memulai. Sudah barang tentu ya, tekad dan keyakinan untuk memulai suatu usaha. Ini bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah. Biasanya tekad dan keyakinan ini muncul jika yang bersangkutan itu sudah tidak ada alternatif lain untuk berbisnis atau melakukan atau aktivitas yang lain. Itu biasanya timbul tekad dan keyakinan untuk memulai. Udah kesana kemari, mau kuliah, nggak mungkin lagi saya kuliah. Saya udah selesai kuliah. Tapi saya belum bisa bekerja, misalkan ya. Saya ingin bekerja di pemerintah juga sulit. Ingin masuk ke lembaga bisnis yang sudah ada juga saya tidak mau gitu ya. Nah, akhirnya saya punya tekad sebagai alternatif yang paling mungkin saya akan memulai suatu bisnis. Nah, kalau niat dari dulu sudah punya niat sih, tapi bagaimana cara memulainya gitu. Nah, biasanya di sini banyak tekanan dari mana-mana, misalkan dari lingkungan, dari keluarga, dari kebutuhan, ya. Akhirnya diputuskan, saya mau nekat nih, mau mulai bisnis. Nah, setelah punya tekad, ya, berarti sudah punya konsep nih, yang bersangkutan sudah punya konsep untuk memulai bisnis. Saya akan mulai bisnis kecil-kecilan yang bisa dilakukan sendiri, ya. Rata-rata teman-teman itu punya pikiran seperti itu, ya. Kalau kita lihat dari karakteristik proposal yang masuk. Saya itu kenapa bicara demikian? Karena melihat fakta dari teman-teman ya. Ada yang ingin bisnis kecil-kecilan gitu ya. Kemudian peluangnya ada nih, tercermin dari analisa SWOT yang disampaikan ya. Kecepatan melihat peluang. Tapi di situ tantangannya banyak katanya, terutama dari aspek modal. Dari mana saya mendapatkan modal? Nah, modal itu sebetulnya bisa datang setelah bisnis itu berjalan. Ya, pihak perbankan itu tidak mungkin tiba-tiba memberikan kredit tanpa melihat operasional bisnis kita. Itu kan selalu datang ke tempat bisnis kita untuk melihat, meyakinkan bahwa kredit yang akan dikucurkan itu punya potensi bisa kembali tepat waktu. Ya. Dan prosedurnya rumit biasanya. Nah, bagaimana kita mendapatkan modal yang cukup besar? Kalau mengandalkan modal dari luar, itu memang agak sulit. Oleh karena itu, teman-teman rata-rata menggunakan modal yang kecil ya, yang bisa dijangkau oleh yang bersangkutan. Mungkin modal dari bantuan keluarga dulu ya, dari keluarga, dari orang tua, dari saudara gitu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Memang seorang pebisnis yang mandiri itu diawali dengan bisnis kecil.
Oleh karena itu, saya sudah sekian kali dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya selalu concern kepada bisnis kecil. Karena itu mempunyai peluang untuk bisa segera dilakukan. Ya. Nah, setelah itu dimulai dengan modal kecil, modal semampu kita, akhirnya melangkah ke yang poin 4 yang Kang Abdul Qadir tadi sampaikan, fokus dan konsisten dalam berwirausaha. Nah, di sini mengandung makna bahwa kita itu serius, ya, serius, geluti bisnis itu dengan serius dan fokus. Ya, banyak sekali hal-hal yang menjadi rintangan di sini. Kadang-kadang melihat teman tetangga kita kok orang lain bisa laku dagangannya, kok punya kita biasa-biasa saja. Berarti kita juga harus melihat pihak lain yang sukses. Makanya ada poin kelima, ya, mempelajari kisah sukses orang lain. Tapi kita harus mawas diri, ya. Kita harus mencari brainstormingnya itu kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesamaan visi dulu, ya, yang member-member dengan bisnis kita. Siapa tahu bisa bermitra dengan kita. Kita banyak kurang di aspek tertentu, misalkan saya tidak punya fasilitas seperti teman kita yang sudah maju, tapi mirip-mirip nih usahanya, gitu ya. Modalnya tidak terlalu jauh dengan kita, misinya tidak terlalu jauh dengan kita. Nah, berarti brainstormingnya itu yang harus kita pelajari itu dengan pebisnis yang selevel minimal dengan kita dulu. Nah, ngintip-ngintip, ya, gitu. Nah, orang China itu biasanya saling bantu dengan lembaga-lembaga bisnis yang sejenis, ya, yang ada kaitannya dengan bisnis kita. Gitu. Jadi seolah-olah kita itu menjadi mitra dia dengan harapan bisa saling bantu. Gitu. Mitra kita merasa dibantu oleh kita juga merasa dibantu oleh mitra kita, gitu ya, saling bantu. Nah, dari sini bisa lari. Dari sini kalau kita bisa kelihatan, ya, bisnis kita itu nih udah agak seimbang dengan mitra kita. Ya. Setelah kelihatan seperti itu, baru kemampuan individu kita itu dipertaruhkan dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas dan inovasi itu bisa dilakukan pada saat kita mau mengembangkan, ya, mengembangkan perusahaan. Jadi setelah kita sudah punya peluang untuk berkembang lebih jauh, nah di situ tingkatkanlah kreativitas dan inovasi. Jadi ada yang bisa memulai dari awal inovasi atau kreatif itu untuk hal-hal baru, tapi akan lebih berpeluang bisa sukses jika setelah kita memulai, gitu ya, untuk pengembangan usaha yang sudah ada. Jadi dari materi ini sebetulnya sangat menarik, ya, dari materi yang disajikan oleh kelompok ini sangat menarik sebagai titik awal bagi kita untuk memulai bisnis. Ini lebih realistis, ya, materinya lebih realistis. Ini betul-betul modal dasar bagi kita untuk bisa memulai usaha, untuk menjadi wirausahawan, ya. Nah, karena kalau kita lihat dari kacamata administrasi, kacamata administrasi negara secara umum, ya, misalkan di materi di pelajaran administrasi pembangunan, itu lembaga bisnis itu menjadi hal penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara kita. Karena lembaga bisnis itu menjadi faktor pendorong utama yang membiayai pemerintah kita. Dari bisnis akan menghasilkan pajak pendapatan bagi negara. Dari bisnis akan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja banyak,
sudah barang tentu akan membantu masyarakat bekerja di situ. Semakin sejahtera masyarakat yang bekerja di situ akan menghasilkan pendapatan bagi negara dari sektor pajak, ya. Sudah barang tentu, ya. Karena memang lembaga bisnis itu adalah mempunyai kontribusi yang sangat tinggi bagi pendapatan negara. Sehingga fungsi-fungsi wirausaha dalam bernegara, berpemerintahan, dalam pembangunan di negara kita itu punya kontribusi yang sangat besar. Bahkan ada yang menyatakan 70% biaya negara itu dari lembaga, dari dunia usaha. Ya, yang notabene itu adalah hasil pebisnis ulung kita yang mempunyai kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan pajak, kemudian usahanya, produknya bisa ekspor, sehingga antara ekspor dan impor itu punya selisih yang besar dari hasil ekspornya. Jadi transaksi berjalannya itu mempunyai kontribusi besar dari lembaga bisnis, ya. Pendapatan negara bisa lebih tinggi dari hasil ekspor dunia usaha yang memang gemilang di negara kita. Ini ya, tolong teman-teman ini pelajari dan lakukan konsep ini dengan benar, ya. Pelajari dengan detail supaya kita punya spirit bisnis, ya. Bekerja dimanapun, apakah itu bekerja di pemerintahan, di sektor apapun, spirit bisnis itu harus ada, ya. Apalagi kalau memang bekerja di lembaga bisnis yang murni, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, spirit bisnis lebih utama. Yang bekerja di lembaga pemerintahan pun tetap, ya, punya jiwa wirausaha dengan spirit wirausaha untuk melayani masyarakat, ya, memudahkan pelayanan masyarakat, itu spirit wirausaha juga substansinya. Saya kira itu ya tambahan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan sukses untuk teman-teman yang bisa mengimplementasikan konsep-konsep wirausaha yang baik, ya. Saya kira mungkin itu saja ya pertemuan kali ini, ya. Nanti kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya kira ada pertanyaan barangkali sebelum kita tutup. Mohon izin, Pak. Oke, silakan Abdul Qadir. Berarti minggu depan itu presentasi ngulang lagi dari kelompok 1, 2, 3, 4 atau bagaimana ya Pak ya untuk minggu depan itu? Enggak, nanti ada materi dari saya, ya. Oh, siap Pak, terima kasih. Ya, nanti ada tambahan materi dari saya dan penegasan-penegasan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan mohon maaf nanti materi yang disajikan oleh masing-masing kelompok, ya, di-share ke saya melalui email atau WA, kemudian juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa, ya. Ya, supaya masing-masing kelompok juga punya materi dari kelompok lainnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu untuk siap-siap nanti ya, ini mau Jumatan. Bagi ibu-ibu, teman-teman perempuan mungkin mau ada aktivitas lain, ada kuliah lain nggak setelah Jumatan? Ada Pak. Ya, siap-siap ya. Saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak materi. Sama-sama, sukses selalu ya. Amin. Amin Bapak.